Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Tribuners yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya yang telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalani aktivitas sehari-hari ini dalam keadaan sehat, bahagia. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tauladan kita, uswah kita. Semoga kita semua selalu bisa mengikuti sunnahnya dan menjadi salah satu di antara yang mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Tribuners yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia, dan disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah menciptakan manusia salah satunya sebagai An-Nas. Di antara makna An-Nas itu adalah makhluk yang membutuhkan eksistensi, hidup bersama, berkumpul bersama, dan selalu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi hajat hidupnya. Namun di dalam perjalanan kehidupan manusia, ada yang sukses, ada yang berhasil, ada pun juga yang gagal di dalam menjalani kehidupan ini. Tapi terkadang di dalam kehidupan ini banyak hal-hal yang kemudian membuat kita saling iri satu sama lainnya. Ataupun di dalam menjalani kehidupan ini ada yang memaksakan dirinya serakah atau tamak. Kemudian ada juga yang membanggakan dirinya, selalu pamer keberhasilan dan hartanya kepada orang lain. Dan ada juga yang bangga dengan diri sendiri. Atau ada juga yang selalu meluapkan kekesalan yang disebut dengan emosional. Nah, itulah diantaranya penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri manusia. Berangkatnya penyakit hati ini diawali sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ijtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni ismun, fala tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dan." Bahwa iri dengki ataupun sikap emosional, serakah, ujub, dan juga riya dimulai dari prasangka, yaitu berprasangka buruk terhadap orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ini memerintahkan kepada kita untuk menjauhi prasangka, karena prasangka ini bisa membawa kita kepada penyakit hati. Di antara penyakit hati yang telah disebutkan tadi, yang pertama adalah riya. Riya adalah suatu sifat atau juga bisa dikatakan sebagai penyakit mental, di mana orang melakukan suatu kegiatan, melakukan suatu perbuatan hanya mengharapkan pujian dari orang lain, sehingga manakala orang tidak memujinya, kemudian dia marah. Maka apa yang menjadi orientasi di dalam hidupnya adalah untuk mendapatkan pujian daripada orang lain. Yang kadang-kadang ini sering kita sebut juga dengan prestisius, yaitu mendapatkan kebanggaan atas pujian dari orang lain. Kemudian yang kedua yaitu iri dengki. Iri dengki ini merupakan penyakit mental juga yang dilatar belakangi oleh ketidaksukaan atas perolehan prestasi orang lain. Sehingga ketika dirinya gagal, kemudian dia melakukan sebagai upaya-upaya mencemparkan nama baik atau memfitnah dan lain sebagainya, yang menunjukkan bahwa dirinya tidak boleh kalah dari orang lain. Dan kadang-kadang sifat iri dengki ini tidak bisa mudah ditebak begitu saja.
Karena terkadang dia melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Hadirin Tribuners yang berbahagia, yang ketiga yaitu serakah. Atau dalam hal ini adalah tomak. Tomak merupakan sifat mental yang selalu mengharapkan pemberian daripada orang lain. Maka ketika orang lain tidak memberikan sesuatu pada dirinya, dia akan mengatakan orang itu pelit, bahil, dan lain sebagainya. Karena apa yang dia harapkan dari orang lain itu tidak terwujud dan tidak terpenuhi. Kemudian penyakit yang lainnya, penyakit hati yang lainnya itu adalah emosional, mudah marah. Oleh sebab itu, orang-orang yang melampiaskan kemarahannya atas apa yang diperolehnya di dalam kehidupan ini, mereka melakukan secara emosional. Hadirin Tribuners yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk menghindari penyakit-penyakit hati ini, di dalam syairnya Tombo Ati yang pernah disampaikan oleh Udayawan M.H. Ainun Najib, di antaranya salah satunya untuk menghindari penyakit hati ini adalah moco Quran sak maknani, atau membaca Al-Quran dengan maknanya, mentadaburi Al-Quran, memahami isinya dan mengamalkan isinya. Kemudian yang kedua, wong kang soleh kumpulono, yaitu orang-orang yang soleh kita dekati, bergaul bersama para alim ulama, mendatangi majlis-majlis yang mereka adakan, sehingga kita bisa mendapatkan pencerahan, kita bisa meniru kesalehan-kesalehan mereka, dan selalu dihindarkan dari hal-hal yang buruk. Kemudian yang ketiga, untuk menghindari penyakit hati ini, weteng kang luwe, atau berpuasa. Berpuasa bisa membawa kita untuk menghindari penyakit-penyakit hati. Puasa memberikan makna yang dalam di dalam kehidupan kita, untuk selalu berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa memiliki arti menahan, maka segala sesuatu yang mengakibatkan kepada keburukan secara nafsiyah kita tahan. Hal-hal yang menyebabkan kerusakan-kerusakan kita tahan. Oleh karena itu, kita sama-sama menjalankan puasa dengan sepenuh jiwa, sepenuh penghayatan untuk menghindarkan diri dari penyakit-penyakit hati yang tersebut di atas. Kemudian yang selanjutnya yaitu sholat wengi lakonono, yaitu sholat malam atau sholat tahajud, merenungi, muhasabah diri untuk menjauhkan dari hal-hal yang dapat merusak mental atau hati kita. Kemudian yang terakhir yaitu zikir wengi engkang suwe, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita lakukan pada malam hari. Maka akibat dari zikir ini pun membuat kita menjadi hati yang tenang, tidak dipenuhi dengan kegelisahan. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan ketenangan di dalam hati kita? Itulah 5 hal yang bisa menghindarkan kita dari penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit yang dapat merusak mental kita. Kemudian penyakit-penyakit yang bisa membawa kita kepada kerusakan secara hubungan sosial di antara kita. Oleh karenanya, marilah kita memperbanyak diri, membaca Al-Quran, bergaul bersama orang-orang soleh, menghadiri majelis-majelis taklim, menghadiri kajian-kajian yang dapat membawa kita dari hal-hal keburukan. Kemudian kita juga menahan diri dari lapar, menjalankan ibadah saum, baik itu saum sunnah maupun saum wajib Ramadan, yang bisa membawa kita untuk lebih memahami bagaimana kehidupan ini dengan maknanya. Kemudian kita juga menjalani sholat malam untuk mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merenungi, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keheningan. Kemudian kita melaksanakan zikir-zikir untuk mendapatkan ketenangan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir-zikir itu tentunya juga kita laksanakan dalam keadaan qiyaman wa qu'udan
wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Zikir yang kita lakukan dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, selalu memikirkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah berupa ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauliyah. Maka dengan memperbanyak kegiatan-kegiatan ini kita akan terhindar dari upaya-upaya atau kegiatan-kegiatan yang merusak iman kita, yang merusak hati kita, yang merusak hubungan sosial kita. Hendaklah kemudian kita mengisi kegiatan-kegiatan yang baik sehingga kita mampu mendapatkan kehidupan sebagaimana yang diharapkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita menjadi hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang bertakwa. Dengan demikian kita termasuk kelak menjadi hamba-hamba yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kasih sayang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sehingga segala aktivitas kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tribuners yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita semua terhindar dari penyakit-penyakit hati dan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.